Halo netizen, sekarang kita ada Mitsubishi Expander facelift yang varian sport ya. Ini juga kebetulan salah satu teman gue ada yang beli dan ya udah nih langsung kita review aja. Dan kebetulan juga ini warna hero color yang baru ya, yang warna abu-abunya lebih gelap dibandingin yang versi pre facelift. Sebagai contoh itu yang pre facelift, ini yang facelift dia abu-abunya juga sama kayak di Mitsubishi Expander yang cross ya. Yuk langsung kita masuk aja. Kunci dia seperti ini. Jadi untuk yang tipe sport dan exit dia udah keyless entry ya, dan sudah ada smart key-nya juga, ada tombol lock, unlock, dan ini aslinya kosong, cuma ini ada kayak semacam kondom kunci yang ada gambar buka bagasi tapi sebetulnya nggak ada. Dan untuk handle-nya juga dia ada tombol ini ya buat masuk ke dalam, tinggal pencet untuk membuka atau pencet lagi untuk mengunci. Dia juga sudah ada auto folding mirror untuk dari tipe exit ke atas. Nah, sama seperti yang pre facelift, ini juga untuk yang tipe sport dia joknya atau interior bagian bawah ini tuh warna hitam. Dan kalau diperhatiin, ini tuh pattern di bagian tengahnya itu dia baru ya, kayak garis-garisnya tuh lebih tebel-tebel dibandingin yang pre facelift yang kayak punya gua gitu. Ini sedikit lebih tegas, tapi dia masih bahan fabric yang sangat halus, semi bludru lah bisa dibilang. Untuk pengaturan jok juga masih sama, dia ada recline di sini, terus ada head adjuster ala-ala yang cuma buat naikin dudukan bawahnya doang, sama ada sliding di bagian sini. Oke, yuk langsung kita masuk aja dan kita tutup dulu. Nah, kalau tipe sport ini juga karena udah keyless entry, cukup kita taruh di dalam kabin aja. Kita injek rem dan tekan start stop button yang ada di sebelah kanan ini untuk menyalakan mesinnya. Nah, kalau diperhatiin, itu juga animasi yang ada di speedometer. Dia juga beda ikonnya, jadi dia ngikutin gambar grill yang ada di facelift ya, karena grillnya kan beda. Dan seperti ini interior dari Mitsubishi Expander tipe sport yang facelift ya. Seperti biasa, kita bahas dari setir dulu. Untuk setir, dia sebetulnya sama aja ya seperti yang di pre facelift, dia udah dilapis kulit. Pengaturannya juga sama. Ini hebatnya Expander ya, dia bisa tilt dan teleskopik. Tapi yang baru di sebelah kiri sini, kalau yang lama itu kan dia cuma tombol ini dong nih, panah buat naikin turunin volume sama ganti track sama ganti mode. Kalau yang sekarang dia itu ada tombol buat voice command serta angkat tutup telepon. Jadi tombol di bagian sini itu udah kayak yang di varian Ultimate. Dan di bagian sini juga ada list warna piano black yang gue benci banget karena dia fingerprint magnet ya. Kalau misalnya kita pegang tuh pasti berbekas. Di sini ada list chrome sedikit. Dan yang baru juga untuk di Expander facelift itu dia ada dual horn klakson ya. Jadi klakson itu dua nada ya, ada low high. Kalau yang lama itu kan kayak klakson taksi. Kalau sekarang dia klaksonnya seperti ini. Kita buka kaca ya biar kedengeran. Jadi lebih tegas gitu. Nah, mirip-mirip kayak klaksonnya HRV sih. Terus di belakang setir ini juga ada tuas lampu senja, lampu utama, dan switch fog lamp depan yang bisa di upgrade lagi buat mengaktifkan fog lamp belakang. Tuas yang sebelah kiri ini untuk tuas wiper, dia ada intermittent timer di sini dan ada wiper belakang intermittent. Untuk speedometer dia sama aja dibandingin yang versi pre facelift, ini nggak ada perubahan. Jadi di paling kiri itu ada tachometer, di tengahnya ada MID, dan di sebelah kanan itu ada speedometer. Dan di MID-nya sini juga ada gear indicator, ada odo, ini baru 744 km, belum servis perdana ya. Terus ada fuel gauge dan ada temperatur mesin di sini. Untuk MID sendiri dia ada eco indikator dan ada average fuel consumption-nya berapa. Terus kalau dipencet dari sini ya, ini buat ganti-gantinya, ada instant fuel consumption sama ada panah buat menandakan average fuel consumption-nya berapa, serta ada average speed-nya, kecepatan rata-rata. Ini eco indikator, jadi kalau semakin banyak daun yang tumbuh itu tandanya nyetir kita udah irit. Ini ada pengingat servis 9.300 km lagi atau 6 bulan lagi. Dan ada menu setting yang cuma bisa diaktifkan atau cuma bisa diakses kalau transmisinya di P dan parking brake itu dinyalakan. Dan ini sama owner diganti bahasa Jepang ya. Ada satuan average-nya mau auto atau manual. Kalau di auto itu dia akan ngereset setiap 4 jam sekali, tapi kalau di manual itu dia ngeresetnya tergantung kita ngereset secara manual.
Terus ada unit average fuel consumption, ada kilometer per liter, liter per 100 km, mile per gallon US, mile per gallon UK. Ini temperatur satuan temperatur udara luar, ini kayak diambil dari Pajero soalnya dia nggak ada displaynya di sini, tapi bisa diganti dari Celsius ke Fahrenheit. Bahasa juga bisa diganti. Ini ada Jepang, Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Rusia, Portugis, Arab, Thailand, Indonesia, dan blank. Kalau yang strip-strip itu jadi nggak ada tulisan di warningnya. Sama ini bunyi bip-bip dari tombolnya itu bisa dimatiin. Di sini ada pengingat pengingat waktu berkendara. Kalau misalnya kita set di waktu yang bisa dilihat di sini, nanti setiap beberapa waktu sekali dia akan ngingetin untuk istirahat, dan ada gambar kopinya gitu ya, kayak gambar cangkir. Dan bunyi sen juga bisa diganti. Ini bunyi sen yang satu, ini bunyi sen yang kedua. Sama ini untuk eco mode atau eco indikator sih lebih tepatnya, mau dinyalain atau dimatiin. Dan ini untuk balik ke settingan pabrik. Terus selanjutnya ada trip A, trip B, range sama eco indikator, dan kembali lagi ke average fuel consumption sama eco indikator. Jadi salah satu MID yang terlengkap di kelasnya ya. Lanjut ke sebelah kanan. Di sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada list warna silvernya, dan ada garis chrome di bagian adjusternya di sini. Di sini tadi ada tombol MID, ada start stop engine button, ada pengaturan spion, dan bisa dilipat secara elektrik juga. Di bagian bawahnya juga ada tombol untuk ASTC ya, Active Stability and Traction Control. Di bagian bawah juga ada tempat naruh barang nih, kayak buat naruh receh. Di bagian bawah itu pedalnya juga standar ya, nggak ada yang spesial, bukan model organ. Dan di sebelah kiri juga ada footrest yang lumayan gede. Di bagian sini juga ada tuas pembuka kap mesin, dan ada tuas pembuka tangki di bagian sini. Dan untuk di bagian door trim dia ada dua perbedaan ya dibandingin yang pre-facelift. Yang pertama itu ini, jadi corak carbon fiber yang di pintu itu dia lebih kelihatan kayak carbon fiber. Kalau yang lama kan dia kayak carbon fiber tapi silver yang itu nggak nyambung gitu ya. Kalau sini di facelift itu dia beneran hampir menyerupai carbon fiber asli, cuma ya emang plastik sih ya. Dan ada list warna silver, handle chrome ini ada di tipe exit ke atas ya kalau nggak salah. Dan perbedaan yang kedua adalah di bagian ini ya, sekitar power window-nya ini jadi warna piano black. Kalau yang pre-facelift itu kan ini warnanya hitam doff yang kelihatan kayak ini nih. Bagian sini kan ini warnanya hitam doff, kalau ini kan warnanya piano black. Jadi ada perbedaan sedikit. Jadi kayak tipe ultimate-nya ada window lock, central lock, auto up down power window di sisi pengemudi. Dan di bagian bawah juga ada door pocket, cup holder, sama ada speaker. Untuk tipe exit ke atas speakernya udah 6 ya, karena udah ada tweeternya. Lanjut ke atas dia ada sun visor pengemudi, tapi cuma ada ini doang, selipan kartu, nggak ada cerminnya. Spion tengah manual dimming, dan lampu kabin ini aslinya halogen tapi ini udah diganti sama LED Osram sama pemiliknya. Dan sun visor yang kiri ini ada cermin sama ada selipan kartunya di sini. Terus ada grab handle di bagian sini, seat belt, belum ada height adjuster. Dan headrestnya juga wow, sama kayak yang pre-facelift. Kasusnya sama kayak punya gue nih, headrestnya macet. Lanjut ke tengah, dia sekarang juga punya head unit baru ya. Jadi kalau yang pre-facelift itu kan, kalau kita mau head unit yang ada touchscreen-nya itu harus ngambil yang ultimate. Sekarang yang tipe sport ini juga udah ada touchscreen-nya. Ini juga head unit yang sama seperti di Expander Cross. Di inputnya ada radio, biasalah tampilan radio kayak apa. Terus ada Bluetooth audio, sambungan telepon, ada USB port 1 2, USB port yang di sini. Dan kalau misalnya kita sambungin ke gadget kita, dia ada sambungan Android Auto serta Apple CarPlay. Dan ada gambar untuk rear kamera, tapi ini cuma lihat gambarnya doang ya. Kalau misalnya kita masuk gigi mundur, nah itu dia baru ada guidance line seperti itu. Dan kedengeran juga itu ada sensor parkir. Terus di sini ada settingnya, bisa buat setting general. Terus ada settingan suara yang lumayan banyak. Ini kayaknya kalau nggak salah yang gue baca itu adalah ini basisnya dari head unit Sony ya. Cuma di rebrand sama Mitsubishi jadi kelihatan lebih keren. Dan ada jam digitalnya di sini. Lanjut ke bawah, ini ada ventilasi AC yang bisa di adjust tapi sayangnya nggak bisa ditutup. Ada tombol hazard di tengah.
Dan untuk panel AC ini masih sama ya, masih model knob elektrik. Yang di tengah ini fan speed, di sebelah kanan temperatur tanpa heater, dan yang sebelah kiri ini untuk arah AC ya, bisa ke muka, ke kaki, ke defroster depan, dan di bagian bawah ada tombol untuk sirkulasi udara. Dan yang baru yang di facelift ini dia ada defroster kaca belakang. Kesel ini kenapa nggak dari dulu, kayak di bagian bawah sini juga ada ini juga ya, kayak semacam storage yang ini bisa dilepas. Jadi kayak kalau misalnya kita mau storage yang lebih gede bisa dicopot separatornya. Dan karena tadi USB-nya langsung di head unit, USB yang di bawah sini kayak di tipe sport yang lama itu di blengin. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang tombol atau apapun, ini bisa. Ada power outlet di sebelah sini, dan ada tempat naruh koin lagi di bagian bawah. Terus untuk di tengah ini ada parking brake yang gede banget, serta di bagian sini juga ada tuas transmisinya ya. Dia ada 4 speed automatic torque converter, dan ada juga yang versi manual 5 percepatan. Biasa drive 2 dan low gear, dan ada tombol untuk menonaktifkan overdrive juga. Terus di bagian sebelah sini ada 2 buah cup holder, sama di tengah sini ada storage lagi yang ini gede banget nih, bisa naruh tisu begini. Serta ada ini lagi ya, power outlet di bagian sini. Jadi kalau mau charge dari baris kedua itu bisa. Dan ini bisa ini juga ada kayak semacam storage kecilnya gitu loh. Ini bisa ditaruh di dinding belakang atau kita taruh begini. Jadi ini kayak ada semacam holdernya gitu loh. Ini kita balikin aja. Dan di bagian sebelah kiri ini juga masih mirip seperti yang pre-facelift. Dia ada airbag di atas. Sama di bagian sini juga ada corak carbon fiber yang lebih mirip carbon fiber asli, sama seperti yang ada di door trim. Ada open storage di sini, dan glove boxnya juga dia masih belum soft opening. Dan untuk USB port yang duanya ada di laci sini. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Mitsubishi Xpander Sport facelift. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakang ya. Nah, untuk di kabin belakang ini juga salah satu kelebihan Xpander ya. Jadi dia merupakan salah satu LMPV yang paling lega. Dan ini bisa dilihat ya, ini adalah posisi mengemudi gue tinggi 170 cm. Dan kalau misalnya ini di posisi yang paling mundur, ada hampir sejengkal gue ya, jadi lumayan lega. Dan kalau misalnya dimajuin, biar di baris belakang itu ada legroom juga, masih ada 3 jari, bahkan 4 jari lah masih bisa ya. Jadi ini dia lega. Dan ini bedanya yang paling mundur sama yang paling maju, not bad ya, bisa 5,5 jari bedanya, lega banget. Di belakang jok depan ini juga ada seatback pocket, yang sebelah kiri malah ada 3 nih, 1, 2, 3. Di atas juga dia ada double blower, ada 4 speed, dan di sebelah kanan ada grab handle sama ada gantungannya di sini. Terus di door trim belakang sama seperti di door trim depan, dia corak carbon fibernya jadi lebih asli. Di sekitar power window-nya juga ada panel piano black, handle-nya chrome, dan ada ini ya, door pocket sama cup holder, sama ada speaker di bagian sini. Terus di bagian tengah ini juga khasnya Xpander, dia ada armrest yang ini sayangnya harus ditarik dulu baru turunin ya. Ini agak susah kalau misalnya kita sambil satu tangan, tapi dia bisa dijadiin armrest yang sangat lega, bahkan mirip-mirip kayak captain seat jadinya. Yowes, yuk kita coba ke baris ketiga aja. Dan untuk masuk ke baris ketiga juga gampang, dia cukup 1 tuas dan dia akan langsung ketambal ke depan seperti ini. Cuma memang nih kalau penyakitnya Xpander, kalau misalnya dia di sliding paling depan terus kita tambal, dudukan bawahnya itu mentok sama karpet, jadi kayak dia mantul ke belakang lagi jadinya. Ya wes lah, ini kita masuk aja dan ini kita tutup. Nah, ini kita tegakin lagi. Dan seperti ini untuk di baris ketiga dari Mitsubishi Xpander. Ini kalau di posisi yang paling tegak emang
agak lega ya. Terus kalau kita rebahin sedikit, nah ini posisi yang baris kedua paling mundur, dan ini posisi baris kedua yang paling maju. Tuh not bad ya, masih ada 2 jari setengah lah. Jadi ini lega banget. Dan hampir lupa, di bagian sini juga ada top tether ya, kanan kiri. Jadi jok jok tengah yang kiri sama yang kanan itu udah ada input ISOFIX-nya. Serta buat menambah keamanan lagi, untuk penumpang baris kedua yang di tengah itu juga ada seatbelt 3 titik lagi. Jadi untuk semua penumpang di mobil ini udah dapat 3 point seatbelt. Hampir lupa juga, di tengah sini ada lampu kabin yang aslinya halogen tapi udah diganti LED. Terus di sebelah kiri sini ada grab handle. Seatbelt udah dapat 3 titik semuanya tadi, kiri kanan ada cup holder. Yang sebelah kanan juga sama, ada cup holder dan ada power outlet di baris ketiga. Jadi semua baris itu udah dapat power outlet. Jadi nggak ada ceritanya lagi tuh yang di belakang nggak bisa ngecas. Yowes, kayak cukup segitu aja untuk di bagian interior dari Mitsubishi Xpander facelift ini. Yuk sekarang kita lihat eksteriornya aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dulu yuk. Nah, untuk di facelift ini mesinnya nggak berubah ya, masih sama 1500 cc, 4 silinder naturally aspirated dengan kode 4A91 dengan teknologi MIVEC. Tenaganya juga sama, 104 PS dan torsi sekitar 141 Nm. Dan tenaganya disalurkan ke transmisi 5 speed manual atau 4 speed automatic torque converter ke roda depan. Dan ada mitos juga katanya kalau misalnya yang warna putih itu kan harganya 1,5 juta lebih mahal dari warna yang lain. Ada yang bilang itu karena ruang mesin itu nggak dicat. Yang menurut gue sih mungkin betul juga kenyataannya, karena yang warna abu-abu ini dia nggak dicat ya, jadi kayak masih warna dasar. Di kap mesin juga masih warna dasar, tapi untungnya udah ada peredam. Dan yowes, yuk langsung kita tutup aja. Dan untuk yang di facelift ini sebetulnya gak begitu major banget ya faceliftnya ya, karena yang diubah sama Mitsubishi cuma grillnya doang, tapi emang kelihatan lebih fresh sih ya jadinya. Kalau yang lama itu kan dia kayak garis chrome atau garis hitam gloss yang 3 bilah. Kalau sekarang ini kayak 4, jadi ada 1, 2, 3, 4 sama ada bagian hitam-hitamnya di bagian tengah. Emblem Mitsubishi juga kayaknya kelihatan lebih gede dari yang sebelumnya, tapi sisanya sih sama ya. Paling bedanya cuma ini doang, lampu. Jadi untuk tipe exit ke atas itu udah menggunakan lampu LED multi reflector yang baru ya. Jadi di sini ada cluster LED-nya. Untuk lampu dekat, lampu jauhnya di sini, sennya dia halogen. Di bagian atas sih tetap ada lampu senja LED yang menyerupai DRL tapi bukan. Dan di bagian bawah fog lampnya tetap halogen. Kalau yang LED kan cuma ada di Xpander Cross aja ya. Dan karena ini tipe sport, dia itu underguardnya warna silver. Kalau yang di exit ke bawah kayak di GLS dan GLX itu dia warna hitam doff. Dan lanjut ke samping juga velgnya baru, dari tipe exit ke atas dia kayak gini velgnya. Ini kayak kipas-kipas zaman now gitu lah, pokoknya velg-velg zaman sekarang yang udah model two tone, tapi ukurannya sama ya, 205 55 R16. Di sini sih bannya Bridgestone Ecopia yang sedikit lebih awet dibandingin ban yang dulu gue dapetin ya. Dunlop NASF itu cepet banget habisnya. Dan untuk rem dia disc brake di depan, belakang tromol. Dan karena ini yang tipe sport, dia sudah dapat ABS, EBD, brake assist dan stability control serta traction control. Lanjut ke samping, spion warna body karena ini tipe sport. Kalau yang tipe ultimate kan dia chrome dan ada lampu sen LED di semua tipe. Di bagian window line itu juga dia chrome, serta di bagian bawah ini ada list warna silver gitu ya, kayak side skirt. Kalau yang di tipe sport ke atas dia warna silver, kalau yang di tipe exit ke bawah itu dia warnanya hitam doff. Terus di atas dia nggak ada roof rail kayak di Xpander Cross. Lanjut ke belakang, ini lampunya masih sama, dia ada 2 bilah garis LED bar untuk lampu senjanya. Dan untuk sen dia untuk lampu rem dia masih halogen, sen juga halogen. Dan untuk lampu mundurnya dari sini dia sudah LED. Di belakang ada emblem sport, ada emblem Xpander sebelah kiri. Dan akhirnya yang di facelift ini dia kedapatan sensor parkir 2 titik ya. Nggak bisa
sombong lah sama saudara beda mereknya si Livina. Kalau Livina kan udah duluan ya. Terus di bagian sini ada reflektor 2 buah kanan kiri, dan di tipe sport ini juga ada kamera mundur. Untuk di belakang ini ada wiper dan ada defroster kaca belakangnya juga ya. Terus ada high mount stop lamp, dan untuk yang facelift dia sudah dapat antena Shark-Fin untuk tipe exit ke atas. Dan untuk bagasinya kita lihat. Nah, untuk bagasinya seperti ini, nggak berubah, jadi masih lega banget nih, payung aja kayak cuma segini doang. Dan ada open storage di kanan sama di kirinya, serta kalau dilipat ini tuh bisa rata lantai tuh ya, gampang banget. Dia pelipatannya 50-50, dan yang bagian jok baris keduanya tuh dia 60-40. Di sebelah sini juga ada tempat naruh dongkrak sama toolkitnya yang sangat rapi. Cuma emang ini agak susah kalau misalnya kita nutupnya satu tangan, dan tuh rapet. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke deh. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Mitsubishi Expander facelift tipe sport kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.